walaupun dia juga terhantam ke depan, tapi tetap kepalanya masih kepingin lihat ini. Karena dia bilang apa? Ini ada yang belum diselesaikan. Ini kita selesaikan dulu. Satu, walaupun kita maju, tapi ternyata dokumen peradaban adalah dokumen malapetaka juga. Karena apa? Malapetaka dan barbarisme ini kita tidak lihat masalahnya di mana. Kita tidak melihat solusinya di mana. Kita tidak melihat lagi. Karena apa? Kita menganggap bahwa yang maju pasti yang bagus. Sehingga apa? Kita maju ke sana, ini tetap masalah numpuk, dan pada akhirnya masalah yang numpuk ini akan terus menghantui kemajuan kita dan tidak ada resolusi. Oleh karena itu, ini kita di satu sisi, kalau misalnya Horkheimer dan Adorno dari Madhab Frankfurt mengatakan, ya udah nggak ada jalan keluar. Mereka tidak bisa memberikan solusi. Dunia kita sudah dunia birokratis. Dunia kita sudah dunia rasionalistik yang instrumentalis. Kita tidak lagi bisa memaknai kehidupan. Kita ya udah nggak bisa keluar dari masalah itu. Zaman sekarang ada KTP dan lain-lain, terus kita mau kembali ke zaman belum ada KTP, ya nggak mungkin. Ya kan? Belum ada SIM, ya nggak mungkin. Belum ada plat mobil, ya nggak mungkin. Belum ada paspor, ya nggak mungkin. Semuanya sudah terjadi. Lantas bagaimana caranya? Nah, disinilah mereka melihat satu-satunya cara. Kalau Adorno dan Horkheimer mengatakan sudah tidak ada cara. Mana coba tadi malaikat ini? Kalau Adorno dan ini sudah tidak ada cara. Tetapi kalau Walter Benjamin karena dia memang lebih condong ke tradisi sufinya Yahudi, Kabalisme, dia mengatakan ya ini yang harus jadi simbol kita, si malaikat sejarah ini. Yang mana apa? Kita punya masa lalu. Ayo, walaupun ini tetap badai membawa kita ke depan, tapi tetap di saat yang sama itu tadi serpian-serpian masa lalu kita ambil, jangan kita reject, jangan kita buang, tapi kita ambil sebisa kita. Serpian-serpian dari orang-orang tua kita, dari generasi-generasi yang dulu kita ambil, terus kita tata kembali. Nah, ini kalau saya menganggap ya inilah tugas kita dan bagaimana relasi kita dengan turaf. Walaupun angin berhembus ke depan, itu serpian-serpian yang turaf, memang kita nggak punya semuanya. Banyak yang sudah hilang, banyak hikmah-hikmah yang sudah hilang, tapi yang masih ada kita simpan. Jangan kita buang. Kayak kemarin Maulana bilang selalu, apa? Setiap ketemu orang, setiap ini tetangga lahir dan lain, catat. Apalagi yang berhubungan dengan ilmu, catat. Gurunya Mbak Idris siapa? Catat gurunya Mbah Mahrus siapa? Ya kan? Jangan sampai kita kayak kemarin yang saya cerita itu, orang datang ke sini bilang ngaji sama Mbah Mahrus. Karena buat mereka masa lalu gak penting. Tapi buat kita ini masa lalu justru yang kita untuk gondelan. Nah, kalau misalnya anginnya, storm itu berhembus luar biasa sampai malaikat sejarah aja ke bawah, apalagi kita ini kalau kita tidak punya gondelan. Inilah pentingnya kita membangun kembali tali itu. Inilah pentingnya kita membangun tali gondelan itu, biar angin mau seperti apa, kita tetap ada yang kita pegang. Jangan sampai ke bawah. Ya mau ke bawah sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai justru kebelandangan. Wallahu alam jurang apa yang ada di sana, kalau ngikutin angin terus akhirnya masuk jurang. Tapi kalau masih ada pegangan, kita tahu pegangan itu dari tempat, apalagi kita tahu pegangan itu dari tempat yang selamat, yang kita tahu insya Allah diridhoi oleh Allah, ya kita pegang terus. Tapi juga kita nggak bisa hanya megang saja. Karena apa? Terkadang talinya itu sudah tidak kuat lagi karena hembusan yang begitu besar. Kita benek tali-talinya. Kita bangun kembali tali-talinya ini biar kita bisa lebih pegangan lebih. Nah, itu yang saya kembali lagi. Walaupun kita berbicara panjang lebar tentang Marx, tentang Horkheimer dan lain-lain, kembali laginya adalah ke Anda sekalian sebagai pemegang dari tradisi ini. Jangan sampai ikut-ikutan kebelandangan, tapi gimana caranya membangun kembali tali itu sehingga kita bisa lebih kokoh berpegang pada sesepuh-sesepuh kita dulu, sehingga kita tidak jadi orang-orang yang terpenjara oleh sejarah, tapi justru menjadi orang-orang yang bisa membebaskan sejarah dari rasionalitas instrumentalis yang tidak mengenal nilai, tidak mengenal keluhuran, tidak mengenal etika, tidak mengenal moral otonomi.